Glory, haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan dengan tema orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya akan ringkaskan firman Tuhan ini, saya akan baca di dalam Lukas pasal 16. Kita langsung baca dari mulai ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Shalom saudara yang kekasih. Kita berbicara tentang surga dan neraka. Orang Kristen yang memiliki karya keselamatan, pada waktu ia meninggal, ia akan dijemput oleh malaikat-malaikat ke dalam pangkuan Abraham. Oh, haleluya. Yang jemput kita bukan setan, saudara, bukan jin atau bukan apapun, tapi malaikat-malaikat yang penuh dengan kemuliaan sorga. Glory, haleluya. Terus kita baca lagi dalam ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suluhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, kalau kita baca ayat 24 ini, orang kaya itu meminta tolong kepada Bapak Abraham supaya Lazarus mencucukkan jarinya ke dalam mulut orang kaya ini. Saudara, kalau kita renungkan ayat ini, berarti di neraka kita merasakan kesakitan. Saudara, kita ambil renungan. Berarti apa yang kita rasakan di dunia ini sakit. Sakit nih saudara, kalau dicubit sakit, dipukul sakit. Berarti di neraka kita merasakan hal yang sama, suatu kesakitan. Banyak orang berkata kalau aku sudah mati, berarti sudah selesai semuanya. Mungkin ada berapa orang yang bunuh diri karena kesesakan hidup. Mungkin dalam hatinya dia berkata, kalau gue mati, nanti masalah-masalah gue udah selesai dan gue tidak akan merasakan apa-apa. Jangan salah. Ada pertanggungjawaban kita nanti pada waktu kita mati, surga atau neraka. Seperti dalam kisah orang kaya dan Lazarus ini yang terdapat di dalam Lukas pasal 16. Orang kaya ini merasakan kehausan, berarti dia merasakan hal yang sama seperti yang ada di bumi. Banyak orang berkata go to hell dengan bercanda-bercanda, go to hell, go to hell. Dia nggak tahu saudara apa yang dia katakan. Dia nggak tahu dengan kata-kata candaan. Padahal di neraka itu sedih sekali, di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi orang disiksa, sehingga sangat-sangat sakit sekali. Dan di sini orang kaya ini meminta belas kasihan kepada Bapak Abraham supaya Lazarus mencucukkan jarinya ke dalam mulutnya. Berarti haus yang sangat haus. Terus kita lanjut lagi ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ada jarak yang sangat-sangat jauh yang tidak mungkin diseberangi antara surga dan neraka. Jadi tidak bisa tercampur saudara, orang yang ada di surga sama orang yang ada di neraka. Kata orang itu demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.
Saudara, banyak tuh kalau ada acara-acara mungkin ya, ada orang kerasukan. Oh itu kakek buyut saya, oh itu dari om saya, oh itu paman saya yang masuk ke dalam tubuh dia. Saudara, firman Tuhan jelas katakan, selain daripada itu di antara kami engkau terbentang jurang yang tidak dapat terseberangi. Terus ayat 27-nya kata orang itu, demikian aku minta kepadamu supaya Bapa engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, yang supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar jangan mereka masuk ke tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Dalam artian apa, saudara? Orang yang sudah mati tidak mungkin dapat datang ke dunia manusia yang hidup. Kalaupun dia datang, itu bukan orang tersebut atau pribadi orang yang sudah mati tersebut, tapi roh jahat yang masuk ke dalam tubuh orang yang rela dirasuki oleh roh jahat. Karena kalau sudah di sana tidak akan mungkin bisa keluar jalan-jalan. Jadi nggak ada yang namanya gentayangan, saudara. Nggak ada yang namanya gentayangan. Saudara, masa kita mati, kita mau jadi penunggu pohon, atau kita mati, kita mau jadi penunggu sungai, atau kita mati, kita menjadi penunggu rumah kosong? Nggak mungkin, saudara. Kita setelah mati, kita dijemput oleh para malaikat, atau dijemput oleh setan, saudara. Dijemput dan ditaruh di surga atau di neraka untuk dihakimi di kemudian hari kelak. Firman Tuhan ini jelas katakan, kalau engkau mau tahu tentang kebenaran, belajarlah dari kitab Musa dan kitab para nabi. Kitab Musa adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Musa dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan kitab para nabi dan nubuat-nubuat yang ada di sana. Seorang nabi adalah seorang yang bernubuat tentang masa depan. Baru dikatakan dia seorang nabi yang mengetahui hal-hal di masa depan. Dan itu sudah dibuktikan beribu-ribu tahun yang lalu, tertulis dalam Alkitab dengan jelas bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat dunia. Saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat 9 sampai dengan 13, firman Tuhan katakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Saudara, saya mau katakan, hamba-hamba Tuhan boleh dibelenggu, gereja-gereja dibakar, bahkan ditutup. Tapi saya mau katakan, firman tidak pernah bisa terbelenggu. Karena firman adalah sesuatu yang keluar daripada Allah Bapa. Tidak akan pernah bisa dibelenggu oleh siapapun. Kita lanjut lagi. Karena aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka dapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus adalah anak Allah, the Son of the Living God, anak Allah yang hidup. Dia adalah berasal dari surga, berasal daripada Allah Bapa, yang keluar dari diri Allah Bapa, yang disebut firman Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, dan dia akan kembali lagi kepada Allah Bapa, karena dia adalah firman Allah dan firman Allah adalah Allah. Konsep Tritunggal yang harus kita pahami dengan benar, bukan melalui cerita-cerita yang gak jelas, sejarah kekristenan, ajaran kekristenan dibelokkan dengan sesuatu yang gak jelas. Benar perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Artinya mati apa, saudara?
mati terhadap kehidupan yang lama, masuk kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang sesuai dengan firman Kristus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia, dan jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Keselamatan boleh hilang, keselamatan boleh luntur jika kita tidak mempercayai lagi Tuhan Yesus dan menyangkal Tuhan Yesus. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ketidaksetiaan kita apa, saudara? Kita jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan setia jika kita kembali lagi kepada jalan kebenaran. Karena habitat kita adalah kerajaan Allah. Habitat kita bukan kutuk dan dosa, tapi habitat kita adalah kebenaran firman Tuhan. Jika kita dalam lumpur dosa, otomatis orang yang punya kebenaran akan firman Tuhan, orang yang punya integritas firman Tuhan, yang hidupnya oleh firman Tuhan, pasti dia akan keluar dari lumpur itu dan dia akan kembali lagi kepada kebenaran. Saudara, firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia, Dia adalah setia jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya mau bacakan di dalam Lukas 2 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah itu malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Puji Tuhan yang mengatakan, hari ini telah lahir Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Yang mengatakan siapa, saudara? Bukan manusia, tetapi malaikat surga. Saudara, apalagi yang kita mau ragukan tentang Kristus Yesus Tuhan? Malaikat-malaikat pun memuji-muji Dia. Kemuliaan bagi siapa, saudara? Bagi Allah. Malaikat aja mengatakan kemuliaan bagi Allah. Kenapa kita harus ada keraguan dalam kehidupan kita? Jangan mau dibelokkan oleh ajaran-ajaran yang gak jelas. Malaikat sendiri mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan malaikat pun mengakui juru selamat. Juru selamat adalah kunci kerajaan surga yang dipegang oleh Kristus yang adalah firman Allah. Haleluya. Hari ini kita yakin keselamatan adalah milik kita. Surga adalah milik kita. Neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Surga diciptakan bagi orang pilihan Allah, orang yang berkenan kepada firman yang keluar dan lahir daripada Allah Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat selalu. Salam warga kerajaan Allah yang berkemenangan. Haleluya. Amin.